Oke, halo brides to be dan grooms to be di rumah. Selamat datang di IG Live The Bride Story. Semoga semuanya yang lagi menonton dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, perkenalkan saya Kenanga yang akan menemani Anda di sesi IG Live kali ini. Nah, biasanya kan selama ini kalau IG Live Bride Story kita fokus untuk membahas brides to be ya, karena mungkin bisa dilihat yang kemarin-kemarin kita bahas mengenai kebaya. Nah, untuk kali ini nggak kalah pentingnya untuk para grooms to be di rumah, karena kita akan membahas mengenai panduan memilih busana pengantin pria, tentunya bersama para pakarnya yang udah paham banget deh, yaitu dari Wong Hang Distinguished Tailor. Mungkin kalian udah nggak asing kali ya dengar nama Wong Hang ini, karena Wong Hang ini udah sering banget kolaborasi dan dipakai juga sama wedding-wedding seleb nih. Salah satunya waktu itu pernah Hamish, terus juga Glenn Alinsky, Dion Wiyoko, sama kemarin terakhir juga waktu Isyana Merit itu suaminya Raihan pakai dari Wong Hang juga. Wah, pokoknya banyak banget ya. Wong Hang ini udah sering banget kolaborasi sama artis-artis gitu. Nah, jadi buat para grooms to be di rumah, jangan melewatkan IG Live kali ini, karena bener-bener ini penting banget, nggak kalah pentingnya sama membahas tentang persiapan brides to be di rumah. Oke, kita sambil menunggu dari Wong Hang untuk join dulu. Iya. Nah, mungkin nanti kita akan membahas sedikit juga mengenai apa cara memilih pakaian pria, suit, atau mungkin misalnya yang tradisional akan bahas mengenai base cap juga gitu. Jadi nanti kalian stay tune aja, ikutin terus IG Live ini. Dan juga kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komentar, karena nanti akan kita langsung tanyakan ke pakarnya gitu. Oke, kita masih menunggu dari Wong Hang untuk join. Mungkin sebelumnya aku mau infokan dulu kalau Bride Story kita lagi ada Wedding Week Celebration, di mana online wedding fair secara online nih. Kalian caranya bisa langsung kunjungi aja celebration.bridestory.com, karena di situ ada beragam promo menarik dan juga ada banyak banget nih pilihan diskon-diskon jutaan rupiah, dan juga ada giveaway emas. Total hadiah, total emasnya 10 gram gitu. Jadi kalian jangan melewatkan, karena acara Wedding Week ini hanya sampai tanggal 3 September gitu. Nah, kamu juga bisa bertemu langsung atau survei venue secara virtual, karena kita ada virtual venue tour juga yang selalu ada di IG Live Bride Story gitu. Pokoknya one stop shopping banget nih. Oke, kita sambil menunggu. Oke, kita undang Wong Hang. Mana nih? Oke. Halo, Steven. Halo, selamat malam. Halo malam, apa kabar, Steven? Baik, mana kabarnya? Baik-baik. Aduh, udah siap kita mau bahas tentang persiapan apa pemilihan busana pengantin pria? Siap, siap, Kayaknya udah siap siap. tuh, di belakang udah ada ininya juga, displaynya. Display. Jadi satu kira-kira apa yang biasa kita buat lah. Oke, mungkin kurang lengkap kali ya. Kita undang satu lagi nih dari Wong Hang. Ada Samuel ya, kita undang dulu Samuel ke sini. Oke. Nah, halo Samuel. Halo, selamat malam. Halo malam, apa kabar? Sehat. Sehat ya. Sudah hadir nih bersama kita, ada dari Wong Hang Distinguished Tailor, ada Steven dan juga ada Samuel. Wah, thank you Selamat banget. malam.
Thank you banget atas waktunya dan bersedia hadir bincang-bincang bareng Bright Story malam ini. Mungkin bisa menyapa Bright to be dan Grooms to be dulu di rumah. Halo, selamat malam semua Selamat malam semua. yang lagi nonton. Semoga semuanya sehat, dalam keadaan baik. Dan semoga pandemi cepat berlalu, bisa kawin dengan normal. Iya, betul. Betul ya, karena pandemi ini jadi susah ya mempersiapkan pernikahan tentunya. Betul. Iya banget. Semua Banyak yang postpone akhirnya kan. Mm-mm. Gitu. Oh, gitu. dan Oke, harus ya pandai-pandai. udah mungkin mungkin kita bakal bincang-bincang santai aja bareng sama Samuel dan Steven gitu. Mungkin bisa langsung nih ya kita menuju ke pertanyaan pertama karena kayaknya Grooms to be udah pada nggak sabar nih pengen tahu. Mungkin bisa diceritain dulu nih awal mula tentang Wong Hang itu apa sih gitu. Terus awal mulanya seperti apa dan apa memang dari dulu udah menjadi spesialis di busana pengantin pria? Mungkin siapa nih yang mau jawab? Oke. Jadi sebenarnya Wong Hang sendiri itu sudah berdiri sejak 1933. Jadi Wong Hang itu bermula dari Surabaya. Jadi kebetulan dari tempat pertama kita sampai hari ini kita masih tetap di sana di Jalan Pahlawan nomor 25. Dan sekarang kita ekspansi ke beberapa kota. Kita ada di Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Batam, dan kita ada satu cabang di Singapura juga. Dan kebetulan Medan jangan lupa sekarang dong. Oh, ada Medan juga. Setiap cabang dihandle oleh masing-masing desainer yang mana masih kebetulan semuanya masih saudara lah. Jadi it's a part of family business. Oke, Gitu. wah, pokoknya di setiap Indonesia juga apa banyak ya cabangnya gitu. Jadi nggak perlu khawatir Ya. mau dari Bandung, mau dari Medan, bahkan Singapura juga ada nih. Ya, Iya betul. Iya, kalau di Jakarta sendiri Jadi tuh ada di mana aja sih store-nya? Kan banyak banget ya di Jakarta juga. Kalau di Jakarta, kita pertama ada di Mangga Besar, itu cabang pertama kita. Setelah itu ada di Pondok Indah, Kelapa Gading, Grand Indonesia, Gading Serpong, Muara Karang, ada juga di Green Lake City. Jadi sudah tersebar di hampir seluruh belahan Jakarta. Nah, iya. Banyak pokoknya kalau mau appointment gampang lah, tinggal langsung datang aja ke cabang yang dekat rumah gitu. Kira-kira di mana nih? Betul. Jakarta Selatan, Jakarta Utara ada ya. Sampai Ya, Tangsel. Iya, Sampai Tangsel juga ada. Wah, luar biasa Iya. nih. Oke. Nah, sebenarnya nih ya kalau untuk busana pria gitu, apa sih yang harus diperhatikan untuk memilih busana pria gitu, misalnya dari modelnya, jenisnya, bahannya, desain gitu. Kira-kira apa nih yang perlu diperhatikan? Jadi menurut saya yang perlu diperhatikan itu kan banyak aspek. Jadi kalau di Wong Hang itu pertama tim kita, saya, Steven dan semua Wong Hang yang kami handle, kita selalu tanya dulu acara di mana. Siang atau malam kalau sekarang, siang aja atau malam aja, terus indoor, outdoor, ballroom atau di restoran. Itu fungsinya apa? Kita mau mencocokkan antara tempat dengan jasnya, warna dekorasi, lalu gaun pengantin, kita semua mau mencocokkan dengan jasnya. Jadi kalau masalah warna, masalah model, masalah desain, itu biasanya kita menentukan sesuai dengan tempat, menentukan sesuai dengan orangnya, dan karakternya juga. Jadi nggak melulu, kadang-kadang ada klien yang datang, dia bawa fotonya Tom Cruise gitu, David Beckham. Gue bikinin persis exactly kayak begini. Sebenarnya itu gampang sih kita bisa bikin gitu. Cuman kan terkadang
postur tubuh kita itu kan nggak bisa di copy paste dengan mereka Iya, gitu. Itulah ini fungsinya. fotonya aja Fungsinya kan, David Beckham. iya, fotonya David Eh, Beckham bagus banget ya kan. Dan belum tentu kalau misalnya saya sendiri pakai itu cocok. Nah, itulah fungsinya kita apa? Kalau ke Wong Hang itu kita ada kayak free consultation. Artinya kita nggak langsung mau nurutin apa yang kalian inginkan. Bukan berarti kita pengen merubah-rubah, enggak. Tapi kita lebih menyesuaikan aja bentuk badannya dengan style yang akan dipakaikan nanti. Gitu. Oke, jadi memang penting banget nih initial meeting ya. Jadi untuk pertama kali Hmm. misalnya mau datang ke Wong Hang itu konsultasi dulu mungkin ya apa yang dipingin gitu. Dilihat dulu biasanya dekorasinya warnanya apa sih gitu. Terus nanti baju bride-nya Lokasi, gimana. Jadi match ya gitu, nggak belang-belang gitu kan yes. gitu. Jadi Harus semuanya semua selaras. senada. Betul. Iya, betul. Betul betul. Jadi Gitu. benar-benar detail ya dibahas semuanya juga. Bahkan supaya Iya. mungkin nggak nyatu sama backdrop ya. mm, Terus sama Iya, papa nanti kan mama. eh, jadinya nanti kembar semua atau ngeblur sama backdrop kan jadinya kurang bagus. Jadinya Betul betul saru. betul. Itulah fungsinya kita mesti diskusi, fungsinya kita consultation supaya pernikahan itu kan dibuat cuma sekali seumur hidup. Jadi jangan sampai kita cowok-cowok ini jadi korban fashion, korban mode, karena kepengen lihat gambar lalu ditiru 100% gitu. Oke. Gitu. Jadi mungkin juga nyambung sama pertanyaannya nih. Apa bahasan kita yang tadi. Jadi sebenarnya kalau initial meeting pertama kali sama Wong Hang tuh nih selain misalnya bahas apa yang dipinginin, apalagi nih? Atau misalnya udah mulai ngukur-ngukur atau gimana? Biasanya kalau initial meeting. Ivan coba. nah, jadi jadi biasanya kan sebelum kita mulai semuanya, pertama kan kita ada pengenalan pribadi lah masing-masing. Jadi kira-kira dari bride to be, groom to be, kira-kira kepengen nuansanya seperti apa sih? Pembawaan diri dari masing-masing klien ini kira-kira seperti apa? Dan sebenarnya goal yang kepengen dituju seperti apa gitu kan? Dan dari sana baru kita bisa mengarahkan kira-kira oh si pengantin cowok nih kira-kira stylenya begini nih, suka yang simple minimalis mungkin, atau Mhm. suka yang glamor, suka yang menonjol, suka yang mendominasi. Nah, dari sana setelah kita lihat karakter orangnya, baru kita bisa memberikan beberapa alternatif pilihan. Jadi kira-kira buat lo, kira-kira kayak gini loh, warna bahannya seperti ini, bahannya begini, detailnya seperti ini. Kira-kira seneng apa enggak, cocok apa enggak? Karena kalau kita kembali lagi, kalau kita bicara masalah cocok, seneng, masing-masing dari kita pribadi pasti punya selera yang berbeda-beda. Dan dari konsultasi itu Ada akan refer. terlihat kan, kelihatan oh ternyata orangnya suka yang simple nih, suka warna-warna yang gelap, kita kasih beberapa option A, B, C, D gitu kan. Oke, setelah cocok pilih, nextnya kita lanjut ke pengukuran itu pun juga kita kerjakan sendiri. Jadi setelah kita ukur-ukur beberapa minggu udah selesai kan, pulang beberapa minggu kemudian kita ketemu lagi, kita bahas masalah fitting untuk size-nya. Jadi kita jas itu 50% jadi, kita kasih coba ke groom, ini udah jadi, kira-kira sudah cocok match nggak dengan selera mereka, gitu kan. Dan biasanya kadang-kadang, oh kok berasa kegedean, ya kita adjust untuk dikecilin, panjang pendek kita sesuaikan. Setelah itu baru kita fitting untuk aksesoris dan detailnya. Jadi bentuk bow tie-nya, bentuk vest-nya, mau pakai kamarband atau mau pakai vest atau tidak pakai kedua-duanya, besar bow tie-nya, kita adjust, kita cocokin sampai kira-kira match ke pemakainya, ke Oh, oke. groomnya, gitu. Oke. Oh, Sebelumnya ini Samuel kayaknya hilang Samuelnya ini kali sinyalnya ya. sinyalnya. Oke. Gak apa-apa sambil boleh dicoba request lagi kali ya. Oke, mungkin nggak apa-apa kita sambil bahas tadi bahasan kita gitu, karena kan masih seru banget nih bahasannya. Tadi
sempat mention juga Steven kalau ada komponen-komponen dari jas nih. Kalau bahas mengenai komponen, sebenarnya apa aja sih komponen untuk sebuah suit pengantin itu? Misalnya jas, vest, kemeja, tadi ada bow tie atau long tie, atau apa lagi nih biasanya komponennya? Jadi biasa kalau kita bicara untuk grup, kita usahakan untuk siapkan dari head to toe. Jadi yang Mm-mm. pasti jas dan celananya kita udah prepare, kita siapkan. Kemeja kita juga siapkan custom. Terus dasi ya nanti bisa kita pilih bow tie, bisa kita pilih long tie, Mohon bisa maaf, kita skip. Iya, udah join uh, lagi. ya. Jadi kita Halo. bisa pilih bow tie, long tie, nanti bisa pilih mau pakai vest atau mau pakai cummerbund, termasuk ke detail-detail kecil seperti pocket square, terus nanti cufflinks, kancing stud untuk tuxedo, terus nanti kita siapkan sampai sedetail masker. Karena sekarang masker itu kan satu komponen yang Iya, itu penting dan penting wajib sih. untuk dipakai di masa-masa pandemik ini gitu. Jadi nanti kita bikin Iya. custom sesuai dengan warna bahan. Jadi semuanya matching lah istilahnya. Kita siapin one stop Iya, lengkap. jadi tetap jadi cakep gitu ya, nggak warnanya nggak beda-beda, semuanya Gak Betul. senada. belang-belang. Betul lah. Udah pasti jadi ganteng banget deh pas hari H ya kalau pakai Wong Hang. Harus jadi paling ganteng di hari Harus H. jadi paling ganteng. Kalahin yang lainnya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Apa aja sih keuntungan membuat jas dibanding membeli yang sudah jadi di toko? Karena kan di Wong Hang ini kan lebih custom ya, berarti kan sesuai keinginan. Apa sih bedanya kalau sama yang ready gitu di toko? Oke, aku yang jawab ya. Boleh Oke. silakan Samuel. Jadi, sebenarnya kita tuh plus minus ya antara bespoke suit dengan ready to wear. Pertama kita bahas ready to wear. Ready to wear itu kan pertama pemilihan warnanya atau motif nggak terlalu banyak. Artinya dari brand tertentu, misalkan katakanlah di salah satu mall, dia cuma punya koleksi katakanlah ya hitam, biru, dan abu. Ya artinya calon pengantin ya cuma berkutat di warna-warna yang seperti itu. Nggak terlalu banyak selection. Yang kedua, masalah sizing. Kalau kebetulan pas ya pas gitu. Tapi kalau badan kita orang Indonesia itu kan nggak seperfect itu. Nggak tingginya juga nggak sesuai dengan size chart yang dibikin oleh brand, lalu panjang tangan dan lain-lain. Jadi nggak seperfect itu. Nah, sekarang kita ke tailor. Apa yang bikin dia lebih bagus adalah satu, kita punya warna, bahan, motif, semua komplit. Artinya apa yang kalian maukan, kita ada. Misalkan tadi dia bawa gambar dari Beckham, Tom Cruise gitu. Kan orang pasti penasaran, ini bahan apa sih? Ini bahan apa sih? Oh kita punya, kita tunjukin. Artinya ya kita punya warna itu komplit, motif komplit. Yang kedua, masalah measurement. Dipastikan 99% ukur pertama lalu fitting, ya langsung pas. Gitu. Jadi nggak wasting time lagi untuk habis beli ready to wear, terus kita cari tailor lagi untuk panjangin, pendekin, untuk fitting shape-nya, pundaknya, dan lain-lain. Jadi itu yang membedakan. Dari segi warna, pemilihan bahan, cutting, pasti tailor kelemahannya adalah memang kita lebih lama. Karena apa? Kita perlu detail. Kita ukur semua satu persatu, panjangnya dan lain-lain. Dan itu kan kita istilahnya kita masak from zero. Dari nol kita masak. Jadi kan ya pasti ada proses yang harus dibikin. Yaitu 3 minggu sampai 1 bulan. Gitu. Tapi habis dimasak langsung fresh from the oven ya. Pasti dong kalau kita makan seafood yang langsung dari laut sama yang disimpan berlama-lama kan pasti rasanya lain gitu. Iya. Jadi memang keunggulannya kalau dengan lewat tailor tuh kita bisa tailor bisa lebih mengakomodir apa yang kita mau gitu, apa yang kita inginkan. Betul.
betul ya. Dan cuttingannya juga pastinya lebih pas di badan kita gitu kan, karena mungkin ada yang bagian apa pinggangnya lah sesek atau apa gitu. Iya, Kalau Betul. tailor itu bisa di-adjust ya, jadi lebih enak gitu. Dan fresh Jadi from betul the benar-benar oven sekali. karena dimasak dulu. benar-benar fit gitu kan. Yes. Jadi Dan kan zaman fitnya pandemi gini kan kita juga shootnya nggak dicoba-cobain ke orang. Jadi ya kamu saya ukur, yaitu barang kamu selesai sesuai dengan ya udah pokoknya baru semua, fresh Betul. gitu. itu. Oke, karena menyinggung tadi masalah fitting di pandemi nih. Nah, kalau di masa pandemi kayak gini tuh proses pengukuran dan fittingnya tuh seperti apa sih sekarang? Apakah masih bisa datang ke store atau gimana nih sistemnya? Nah, jadi kalau untuk prosesnya sendiri pasti akan ada istilahnya new normal. Karena kan pasti kita Hmm. akan hidup bersama-sama dengan COVID ini kan sekian tahun ke depan. Jadi yang pasti pertama kita biasa harus bikin appointment dulu, sehingga kenapa antara satu klien dengan klien yang lain jadwalnya nggak bentrok. Karena biasanya most likely kalau memang couple yang datang, groom yang akan married, tapi kan biasa akan ada papa, calon mertua ikut, kepengen ngeliat, begitu kan. Jadi kita atur waktunya satu persatu supaya tidak bentrok. Kemudian untuk masalah pengukuran, biasa kita udah UV, semua alat-alat ukur, terus kita kasih alcohol swab. Setelah itu untuk prosesnya sendiri semua barang yang sebelum di fitting itu kita melalui proses UV, dan setelah fitting pun kita akan bantu untuk clean up semuanya sehingga pada saat barang ini diserahkan sudah dengan kondisi yang rapi. Tentunya untuk kita sendiri internal, bagian produksi, staf kita semua sudah divaksin, dan kita rutin melakukan antigen 1 minggu 2 kali di seluruh cabang maupun di tempat produksi kita. Oke, jadi Gitu. aman banget ya karena para grooms to be yang misalnya mau datang nggak perlu khawatir gitu karena semua dari tim Wong Hang ini udah siap sedia gitu untuk Siap sedia, selama pandemi Betul. ini ya. Kalau boleh saya betul. tambahkan juga, Oh, jadi sebagai bespoke tailor, ya toh kita itu agak kesusahan dengan kalau misalnya kita virtual. Karena kenapa? Yang namanya bespoke tailor itu kan kita mesti istilahnya kita pegang badan orangnya, kita mesti lihat langsung. Karena kan kadang-kadang dari kamera, kan saya lagi kelihatan gendut kan, karena memang kameranya gendut gitu. Tapi kan kalau kita lihat aslinya, mungkin saya nggak segendut itu. Sama kayak Iya. dengan tailor. Kita harus ketemu sama orangnya face to face, kita mesti lihat badannya, tingginya, kakinya, kadang-kadang ada bengkok sedikit kah, ada yang X, ada yang O, ada yang pundaknya miring. Nah, itulah fungsinya kita di tailor. Kita membuat yang ya katakanlah yang gemuk kelihatan kurus, kelihatan lebih berisi. Nah, itu kita harus memang ketemu face to face. Tentunya tetap kita uh, mengedepankan prokes. Saya juga pakai masker, tamu ya wajib pakai masker, dan pokoknya harus sehat gitu. pokoknya aman ya gitu. Aman. Aman. Siap sedia juga untuk para grooms to be gitu. Jadi aman, nggak perlu khawatir gitu. Betul. Siap membuat suitnya jadi kayak David Beckham. Nggak janji kalau itu. Oke, oke. Nah, kalau misalnya untuk proses fitting nih, biasanya tuh berapa kali sih kalau untuk proses fitting dari sebelum pembuatan sampai hari H pernikahan? Steven apa Mungkin aku? Jadi ya bebas mungkin Steven mau ya, jawab atau Jadi Samuel. Jadi rule kita adalah pertama kita ketemu konsultasi sekaligus pemilihan bahan. Jadi kan waktu konsultasi itu kan kita udah bisa tahu nih di acara di mana, gaun calon istrinya seperti apa dan lain-lain, ya kan. Dari situ kita ukur, kita lihat panjang badan, lingkar perut dan lain-lain, lalu kita langsung ngomongin desain. Dengan desain ukuran yang kita punya seperti apa, cocoknya one button kah, two button kah, atau double breasted kah.
Dari situ nanti 1 bulan atau 3 minggu kita undang lagi untuk first fitting. Fitting Oke. itu artinya apa? Kita mencocokkan sebenarnya. Walaupun memang first fittingnya kita biasanya nggak ada terlalu banyak perubahan, cuman kan kita harus tetap ada rule-nya sebagai tailor, kita harus tetap fitting untuk nyocokin. Just in case calon pengantin lagi stres kan, deket-deket hari H yang banyak dipersiapin kurusan, atau makin gemuk malahan. Jadi just in case ya kita bisa kira-kira nih kayak gimana. Jadi kita cuma butuh 1 kali ukur dan 1 kali fitting. Nah, tapi kalau memang calon pengantinnya first fittingnya gemuk, secondnya kurus, gemuk lagi, kurus lagi, ya kita akan ketemu terus. Karena di Wonghang itu kita punya service adalah setelah merit pun atau sampai berapa tahun pun jas itu kalian punya, itu kita punya service yaitu free alteration. Oke. Jadi sebelum Menarik acara, nih. sampai setelah acara, sampai punya anak 4 pun, kita ada free alteration. Mau gede, mau kecilin, gede, kecilin, free selamanya. Wow, Jadi, alter seumur hidup ya. Seumur hidup, betul. iya. Jadi fitting aja terus. Fitting aja terus. Gitu. Wah, luar biasa nih. Ini menarik banget nih, Kak. Berarti ada jasa dari Wong Hang yang mungkin nggak ada di tempat lain juga, itu bisa alter gitu. Setelah menikah pun gitu, punya anak masih bisa di Iya. itu Garansi kalau Betul. misal, seumur hidup. aduh pengen nyobain lagi nih pakai jas waktu nikah gitu. Tapi nggak cukup, bisa langsung alter ya. Yes. Dan masih bisa Dan dimodifikasi. Terkadang, Oh, free oke. iya, terkadang kan waktu nikah dia pakai tuxedo, ya kan? Most likely 2019, 2020, 2017 sampai sekarang ini 2021, orang yang menikah di ballroom dan acaranya dinner, most likely dia pakai tuxedo. Dan rata-rata orang pasti tanya, tuxedo kan cuma sekali pakai, nggak mungkin bisa pakai lagi, atau eh, untuk ke acara-acara tertentu gitu kan. Tapi tempat kita bisa robah tuxedo itu menjadi formal suit. Jadi jas biasa yang nanti bisa dipakai lagi untuk ya temen, saudara merit, atau bisnis meeting, bisnis trip. Jadi masih kepake terus gitu. Wah, Selain oke banget. filtration, pokoknya bisa dimodif jadi standar Oke, jadi suitnya. enak banget nih bisa ganti-ganti juga kan. ya. Bener-bener Betul. pilihan banget nih buat para grooms to be yang lagi bingung-bingung cari eh, suit untuk pernikahan. Tentunya bisa ke Wong Hang. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan kita membahas tentang fittingnya ya. Jadi tadi ada fitting sekali, terus nanti habis itu ada fitting lagi yang terakhir, baru untuk hari H. Nah, kalau sebelumnya nih, Kak, itu kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemesanan gitu? Misalnya dari 3 bulan sebelum nikah, atau 6 bulan, atau berapa bulan, atau sebulan juga bisa. Jadi sebenarnya Mungkin idealnya dari tadi paling Samuel, sekarang Stephen. ah, Iya, jadi betul. idealnya rata-rata untuk proses pembuatannya sendiri sih kita expect kalau bisa 3 bulan 4 bulan sebelum hari H. Karena kenapa? Kadang-kadang dari proses ini kan bukan hari ini kita ketemu besok atau lusa jadi barangnya. Jadi biasa dari kita pertemuan itu kita ada diskusi-diskusi kecil. Sometimes ada perdebatan-perdebatan kecil karena kadang-kadang bride to be kepengen begitu dan groom to be kepengen begini. Nah, itu kan kita cari problem solvingnya gimana. Jadi rata-rata kita harapkan sih 3 sampai 3,5 bulan sebelum 3 bulan lah rata-rata sebelum hari H itu sudah mulai datang untuk melakukan konsultasi. Karena belum lagi ditambah nanti di bulan-bulan yang peak. Kadang-kadang namanya wedding ini kan ada misalnya begitu kan. Iya. Nah, yang kita handle bukan hanya 1, 2, 3 groom, kadang-kadang jadwal fittingnya pun satu dengan yang lain takut bentrok. Terus biasanya sebelum merit ada yang masih kerja, mau cuti, mau pre-wedding, mau sangjit, dan banyak acara yang lain lah. Jadi biasa kita harapkan paling pas sih sebenarnya 3 atau 4 bulan sebelum hari H
kita sudah mulai prosesnya. Dan nggak perlu khawatir, nanti pasti akan ditakutin gimana kalau diet, nanti nge-gym, badannya berubah menjadi lebih keker, menjadi lebih begini dan begitu. Kita kasih garansi ukuran seumur hidup. Dan itu free of charge, tidak ada any special, tidak ada extra cost lah, gitu kan. Jadi ya tetap nge-gym, mau olahraga, mau diet, ya diet lah. Nanti kita berjalan paralel dengan proses pembuatan jas ini. Tuh. Oke, jadi bisa siap-siap nih yang bulan apa September, Oktober, November, mungkin bulan November mau nikah bisa langsung datang ke Wonghang nih, udah bisa, udah bisa langsung fitting konsultasi mau jas seperti apa, tentunya. Betul. Oke, ditunggu berarti ya nih para grooms to be yang mau cari suit. Bisa Oke. mampir, ngobrol, diskusi dulu. Betul, betul. Bisa ngobrol-ngobrol sama Stevennya langsung mungkin. Bisa. Di semua cabang kita ada desainernya masing-masing. Jadi nanti bisa datang ke cabang-cabang terdekat. Kenapa kok ke cabang-cabang terdekat? Karena kan nanti prosesnya bukan hanya kita ketemu hari ini, terus besok kita kirim atau kurir yang jemput. Karena masih ada beberapa step selanjutnya untuk fitting dan lain-lain. Jadi pasti lebih convenient kalau tempatnya itu ada di dekat tempat tinggal kita. Sehingga nanti untuk next step-nya lebih gampang, lebih praktis. Gitu kan, termasuk untuk after sales-nya. Untuk dry clean, mau kita bantu press, itu bisa kembali ke cabang-cabang yang terdekat dari tempat tinggal. Oke. Oke banget nih berarti. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya nih. Kalau untuk di 2021 ini, model jas seperti apa sih yang sedang tren dan digemari sama grooms to be? Mungkin Samuel mau jawab? Boleh. Jadi kita bahas 2 tahun terakhir ya, selama pandemi ini 2020 dan 2021 ini trennya sedikit berubah karena kan tempat wedding itu kan dan acara jamnya juga berubah. Sekarang rata-rata pernikahan udah nggak ada dinner reception lagi, tapi cuman acara pemberkatan blessing sampai makan siang kan. Jadi kita selalu membedakan antara suit yang dipakai siang dan malam. Malam, saya selalu menyarankan untuk menggunakan tuxedo yang warnanya memang lebih gelap, yaitu black atau midnight blue. Tapi kalau warna siang, rata-rata kita selalu menyarankan menggunakan summer suit. Ya artinya ya warna yang saya pakai ini krem, lalu warna biru yang agak terang atau abu-abu. Atau mungkin ada sedikit bermotif, abu-abu ada motifnya garis sedikit, atau kotak-kotak samar-samar. Jadi trennya memang 2 tahun terakhir ini berubah sekali, karena memang ya pandemi. Melihat situasi juga ya. Situasi dan karena kondisinya, betul. Dan dulu mungkin bisa 2 jas kan, yang kayak saya balik lagi kan, ada yang dipakai siang dan malam, ada apa. Jadi sekarang ya cuma tinggal 1, lebih simple dan pasti nggak menggunakan bow tie, menggunakan dasi panjang. Ya, supaya gitu. Nyaman juga kan ya, disesuaikan gitu. Apalagi kalau misalnya kan sekarang lumayan banyak juga yang pernikahan outdoor ya, gitu kan. Kalau outdoor biasanya nggak nyaman gitu, gampang keringetan. Nah ini cara menyiasatinya gimana nih supaya jasnya tuh tetap nyaman dan juga sejuk mungkin ya. Itu gimana biasanya? Jadi bahan itu adalah faktor yang paling utama selain cutting. Ya, mau cutting number 1 atau bahan number 2 bolak-balik sih itu. Tapi menurut saya adalah selain cutting adalah bahan. Bahan itu mempengaruhi. Contohnya gini, yang sekarang saya pakai ini adalah jas saya waktu married. Kebetulan hari ini saya pakai. Warnanya juga memang ada motifnya sedikit dan lain-lain. Dan ini adalah memang bahannya adalah summer apa namanya itu tropical wool. Jadi memang wool yang dipakai untuk udara tropis kayak kita. Cuaca kayak di Indonesia ya. Cuaca kayak Indonesia. Walaupun saya waktu itu pakai 3 pieces, tapi kan liningnya, dalamnya semua itu kita bikin setipis mungkin, tapi jatuhnya tetap harus kelihatan kokoh. Gitu. Jadi
bahan lah, faktor yang paling utama yang harus di, di dipilih. Dan di Wonghang kita nggak melulu orang itu pokoknya harus pakai hitam, 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 hitam. Karena kalau kalau kita ngomong pokoknya hitam aja deh, ya berarti kita malas mengeksplorasi orang itu. Jadi kita selalu melihat orang itu warna kulitnya agak gelap atau putih banget, ya, atau badannya tinggi atau gemuk. Kita akan selalu menyarankan warna yang di luar hitam dulu, apalagi untuk acara siang. Iya, jadi Gitu. supaya suasananya juga berbeda gitu ya. Karena kan biasanya kalau Betul. hitam itu lebih ke di ballroom, terus kayak acara-acara Ya, malam resepsi biasanya gitu ya. Karena kan sekarang udah berbeda juga gitu, lebih banyak ada yang di outdoor atau siang gitu. Jadi warnanya juga pilihan yang warna-warna terang kali ya, gitu. betul. Kayak Dan warna kalau boleh tambahkan yang lagi, dipakai Samuel sekarang gitu ya. betul. Dan kalau boleh saya tambahin lagi, bahwa eh, kalau misalkan ada calon pengantin yang lagi dengar dan dia mempunyai planning untuk tetap acara siang dan malam, saya semua di Wonghang selalu menyarankan bahwa shoot yang di pagi sampai siang itu harus lebih bagus daripada yang malam. Kenapa? Mungkin calon pengantin akan mikir, malam itu pasti banyak yang lihat, pasti semua akan tertuju di ballroom itu pasti akan lihat dia. Padahal kalau nanti setelah hari H itu lewat, kan kita pasti post di Instagram lah, post di sosial media kita apapun. Sebenarnya foto itu jadinya akan lebih bagus yang siang. Misalkan kita pakai warna beige kayak begini, ada motifnya kotak-kotak, dan nanti candid-candidnya semua jauh lebih bagus daripada yang malam. Yang malam itu kan warnanya nggak terlalu kelihatan. Tapi Hmm. yang siang, itu akan warnanya jauh lebih kelihatan. Dan itu kalau kita pakai bahan yang biasa-biasa atau pakai warna yang biasa-biasa, ya jadinya biasa aja. Dan nanti sampai malamnya akan jadi lebih biasa lagi. Karena kan faktor lighting yang gelap, faktor lampu-lampu yang udah nggak pure, ada Iya, ungu, beda ada biru, ada gitu. apa, gitu. Itu sedikit tips Betul. dari saya. Wah, setuju banget nih. Karena kan acara pertama tuh biasanya kan yang utamanya ya acara blessing Hmm. gitu kan. Yes, Itu jadi memang yang akan lebih terkenang juga kan gitu. Jadi Ya, setuju betul. ya, banget nih sama Samuel. Ya. Oke banget betul. tipsnya. Jadi buat grooms to be tadi dicatat kalau untuk tips-tips yang tadi udah dikasih. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan kita udah membahas tentang jas-jas ya, itu biasanya untuk acara pernikahan modern. Nah, kalau kita beralih ke acara pernikahan tradisional, nah dari Wonghang ini menyediakan jasa juga nggak sih untuk busana-busana tradisional, misalnya untuk akad nikah itu terus perlu pakai beskap itu dari Wonghang bisa juga apa nggak? Ada. Jadi karena basically kita proses pembuatannya custom, jadi nanti adat itu pun kan juga karena kita beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika, kita diskusi adatnya adat apa. Karena ada Jawa, Jawa pun juga ada Sunda, ya kan? Karena Jawa itu kan bukan hanya melulu Jawa Timur, ya kan? Ada Sunda, terus nanti antara Solo dengan Jogja, Jogja, ya kan? tuh, Itu kan SOP-nya berbeda, begitu kan? tuh. Nah, terus apa namanya? Belum lagi nanti dari Sumatera, Aceh, terus Medan. Nah, itu biasanya kita diskusikan dengan calon pengantin adatnya apa gitu kan. Dan biasa SOP-nya begini nih, harus begini, panjangnya sekian gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu kita berusaha untuk memodernisasi dan tentunya tidak lari dari aturan-aturan yang ada ya. Iya, Jadi biasa pakem kita bisa adatnya ya. custom, Tuh. pakem adatnya tetap ada, tapi biasa kita tidak buat sampai terlalu tradisional sekali, jadi kelihatannya tetap mewah, rapi, formal gitu kan. Dan biasa kita juga banyak kolaborasi dengan teman-teman yang untuk masalah payet, untuk masalah detail-detailnya itu kita bisa kerjakan bersama-sama. Jadi supaya semuanya itu maksimal hasilnya.
gitu. Oke, jadi meskipun adat sesuai sama pakemnya, tapi masih bisa terlihat modern gitu ya, tetap kelihatan Modern, keren, glamor. Nah itu tipsnya betul. tuh gimana sih sebenarnya kalau dari Wong Hang sendiri membuat busana tradisional terlihat lebih modern? Nah, jadi pastinya patokan modern, patokan bagus dari setiap calon pengantin kan berbeda-beda. Jadi biasa setelah kita ketemu, kita lihat dari latar belakang keluarga tentunya kadang-kadang ada yang masih sangat konvensional. Nah, tentunya kita tidak bisa lari jauh dari pakem yang ada. Tapi kalau memang ternyata sudah modern dari kedua belah pihak, kita bisa memodifikasi beberapa detail-detail kecil yang kadang-kadang terlalu dalam tanda kutip complicated, kita bikin lebih modern, payetnya kita bikin lebih warnanya lebih modern, warnanya pun juga kita bikin lebih modern, bawahannya kadang-kadang ada yang pakai ulos, ada yang pakai tergantung adatnya ya. Itu Oke, kita dari permainan warnanya kita bisa sesuaikan, jadi kelihatannya nggak terlalu tradisional banget lah. Tapi touch of ininya masih ada gitu loh. Pakem-pakemnya nggak akan hilang. Jadi tetap betul betul. SOP-nya tetap semua berjalan baik. Wah, oke, jadi bisa menyediakan untuk segala jenis adat tradisional ya nih Mohang juga. Jadi selain modern Bisa bisa juga adat gitu. Atau misalnya buat sangjit juga ya, buat sangjitan lanjut, tentunya bisa juga. bisa kita bikinkan Semua bisa. jongsam biasanya. Iya, bikin sama. Ya, Boleh, boleh bisa. Wah, luar biasa banget nih Wong Hang. Nah, tadi tuh sempet di kolom komentar aku baca sekilas ada yang nanyain soal budget. Nih, mungkin bisa disebutkan nih kira-kira budget yang perlu disiapkan pengantin pria kalau di Wong Hang gitu. Kisi-kisi aja. Kira-kira siapa nih yang mau jawab nih? Stephen aja. Boleh, nah, boleh. jadi memang kalau untuk budget sendiri kan sebenarnya kita benar-benar custom. Jadi custom itu dalam artian budget budget itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pengantin. Karena kenapa? Nanti misalnya keluar angka tertentu, X misalnya gitu kan. X itu apa? Kita bisa breakdown ongkos kerjanya berapa, bahannya berapa, untuk aksesoris yang mereka perlukan itu apa. Sehingga jadi apa yang dibayar itu benar-benar custom sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing calon pengantin. Karena kadang-kadang definisi enak nih, cocok nih, pas gitu kan. Pas itu mulai dari detail warnanya, desainnya, cuttingnya, termasuk budget, pemilihan budget. Karena budget itu ya menjadi salah satu faktor penting lah untuk semua calon pengantin karena memang biaya yang dikeluarkan pastinya nggak kecil kan, Betul, gitu. betul. Yang penting dikomunikasikan aja ya kebutuhannya. Mungkin budget Ya, pernikahannya berapa, nanti bisa disesuaikan nih sama budgetnya. bisa Mungkin dengan budget disesuaikan. segini dibikinnya yang seperti ini gitu ya. Yang penting Betul. dijelaskan aja. Jadi Ya, pertanyaannya kalau yang simple kayak gimana, kira-kira berapa sih? Nah, ya apa komunikasikan aja nih budgetnya. Kamu juga simple mungkin, jadi nanti disesuaikan. betul. Betul. Karena definisi simple dan murah setiap orang pasti berbeda-beda tolak ukurnya. Mahal ataupun terlalu mahal juga tolak ukurnya juga benar-benar customize satu dengan yang lain. That's why kita bisa sesuaikan lah. Jadi kadang-kadang memang kalau memang budgetnya memang ada sedikit lebih banyak ya kita sesuaikan. Tapi kalau budgetnya minimalis kita juga sesuaikan. Nanti kita bisa adjust dari segi bahan dan detail-detail yang ada. Gitu. Pokoknya Oke, disesuaikan lah wah, semuanya. oke, bisa lah pokoknya ya. Bisa, Oke, bisa, semuanya bisa kalau di Bonghang. bisa Oke, diatur. mungkin ini tips terakhir nih, bagaimana cara merawat dan menyimpan busana pernikahan, ya merawat dan menyimpan busana pernikahan setelah acara agar supaya tetap awet, gitu. Ada nggak tips-tipsnya untuk merawat jas, gitu? Mungkin Kalau sekarang dari dari Samuel. kalau dari saya mungkin gampang saja. Jadi setelah pakai cukup di dry clean. Jadi semua jas mau semahal apapun ya, kalau cara penyimpanannya salah di lemari terus ditaruh di cover, diplastikin, lama-lama pasti akan
rusak akan lapuk. Tapi kalau kita sesekali kita angin-angin atau ya paling nggak dibuka, kita pakai cuman atasan doang untuk blazer, setelah itu kita dry clean, atau kalau sekarang malas ke dry clean ya tinggal kita steam uap, pakai steamer, itu udah lebih dari cukup. Apa yang saya lakukan adalah saya cuma semprot dengan sanitizer, lalu kita steam dengan uap. Jadi tetap Oke. masih nggak terlalu kotor banget gitu. Tapi kalau udah kotor banget, treatmentnya adalah kita ya tetap harus di dry clean only. Jadi nggak boleh salah ngomong nih. Saya mau laundry, padahal di pikirannya kan dry clean. Kadang-kadang kan kita nyetusnya kan Oke. laundry gitu kan, udah Betul, kebiasaan betul. kan. Jadi yang paling benar adalah tetap harus di dry clean apapun yang terjadi. Dan yang kedua, kalau tanya dry clean-nya apa, yaitu itu memang banyak opsi kan. Oke, Cuman ya kalau betul. kalau mau lebih aman, ya kembalikan lagi ke authorized bengkelnya lagi, ke kita lagi, ke tailornya. Jadi kita akan take caring dengan lebih sesuai dengan SOP kita Oke. gitu. Berarti bisa sekalian dry clean juga gitu? Bisa. Ya, kita Bisa semi ya? one stop shopping. Ya ada dasi, ada apa, sampai dry clean-nya pun eh, Iya. pokoknya pembuatan jas di Wongang ya kita akan tetap terima. Kan itu kan di part of garansi. Oke. Garansi sizing Bener-bener sampai semuanya dengan bisa nih. maintenance. Bisa. Ah, ya supaya Iya. garansi kita benar-benar kepake. Yang setelah nikah 4-5 tahun, mungkin bajunya masih bisa dipakai, tapi tiba-tiba jasnya rusak karena kena air, kena laundry gitu kan. Nah, itu kan sama aja Mm, garansinya bohong. Tapi kalau kembaliin ke kita dry cleaning, terus kita bantu alter, kita steamin, ya pasti pasti termaintain dengan baik Oke. Betul, betul, betul. After sale service gitu. lah sebenarnya. Mm, Lebih ke Yes. after sale service. betul, betul. Jadi kadang-kadang ada barang-barang itu yang setelah dipakai mungkin kancingnya kendor atau ada yang Ya, itu sering detail-detail banget deh. kecil. Itu better Gendutan. gendutan terus dipaksa pakai kan gitu kan. Oh Iya, enggak iya. masih bisa dipakai di kancing padahal ketat gitu kan. Lama-lama kancingnya kendor, itu better dikembalikan ke tempat kita. Jadi nanti kita detail-detail kecil itu kita bantuin supaya kenapa barang ini tetap prima dan optimal gitu kan. Jadi nggak dibawa ke sana sini nanti takutnya salah ini salah itu gitu kan. Jadi semua apa yang kita kerjakan better kembalikan ke kita bantu untuk after sale service-nya, dan itu free untuk detail-detail kecil itu Wah, tuh free, guys. Jadi ya. bisa cocok banget nih. Kalau Wong Hang tuh udah bener-bener bertanggung jawab sampai akhir gitu. Sampai akhir. Sampai Dan akhir dan seumur sesudahnya. hidup gitu. Luar biasa nih. Eh, terus selain itu ya tadi misalnya salah menyebutkan laundry jadi dry clean. Nah, kesalahan-kesalahan umum apalagi sih biasanya yang luput dari calon pengantin untuk merawat jas gitu? Kadang-kadang juga di setrika. 90% ya cuman laundry dan setrika. Oh, itu Gitu ya. aja. Iya, paling cuman itu aja. Sisanya mungkin karena mungkin udah sempit dan dipakai terus ya sobek, selangkangannya biasanya di bagian celana, atau kancingnya kendor. Ya cuman begitu, minor. Eh, Tapi kalau minor-minor. sudah kena laundry, pasti lumayan parah. Damage-nya udah sampai 60%. Karena udah sampai Oke. keriput, udah sampai enggak, walaupun jas semal apapun pasti akan rusak. Oke. Gitu. Kalau misalnya kayak keringetan gitu, kena jasnya kena keringet, itu biasanya gimana tuh? Aman dong, gak ada masalah. Aman. Karena masih punya kemeja, masih ada Oke. kemejanya. Nggak kena air secara langsung. Jadi Hmm. intinya suit tidak boleh kena air. Kecuali uh, kita punya bahan yang baru yaitu waterproof. Nah, itu masih Hmm. oke. Waterproof, stainproof. Itu kan kita satu-satunya di Indonesia yang punya bahan seperti itu. Kecuali Wah. menggunakan bahan itu. Mungkin kita keluar negeri, kena hujan. Kan biasa kan kita jalan kaki kan cuma pakai payung. Tapi kan air masih nyiprat. Kalau terlalu Hmm. banyak kan bisa rusak. Tapi kan karena kena cipratan, karena bahan kita waterproof, stainproof, dan yang baru breathable juga, jadi ya aman. Nanti tinggal dicopot, tinggal kita gini-gini udah kering.
Wah, keren banget nih. Ada Betul. eh, apa inovasi terbaru ya, waterproof jasnya. Keren Iya, banget. betul. Oke, sebentar. Nah, oke, nggak kerasa nih kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol panjang, seru banget sama Samuel sama Steven. Nggak kerasa ini udah di penghujung acara gitu. Nah, sebelumnya mungkin ini terakhir banget. Satu-satu deh dari Samuel sama dari Steven. Ada saran untuk para calon pengantin yang sedang mencari atau memilih busana pria untuk hari besarnya? Mungkin ada saran dan tips-tipsnya. Mungkin boleh dari Steven dulu. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau tipsnya sendiri, ya yang pasti pertama harus dipilih ke vendor yang paling sesuai dan cocok. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau kita memilih baju, makanan, itu kan yang paling penting pertama kita harus nyaman dulu. Sehingga dari nyaman itu apa yang kita inginkan bisa tersampaikan dengan baik. Dari penyampaian yang baik itu kita dari sisi desainer akan bisa memberikan pilihan option yang cocok dan pas gitu kan. Dan kedua, nggak perlu khawatir sebenarnya kepengen begini begitu, sampaikan semuanya unek-uneknya. Jadi kita pun juga dari sisi desainer juga bisa membayangkan, kebaca nih orangnya kepengennya seperti apa gitu kan. Sehingga ya apa yang diharapkan dari setiap calon pengantin, dari grooms to be itu kita bisa akomodir lah semuanya. Jadi pokoknya harus harus cari yang cocok lah gitu kan. Ngobrol aja dateng kalau kepengen istilahnya kepengen tahu, kepengen kenal produknya seperti apa, kita feel free untuk discuss dulu, ngobrol kira-kira harapan ekspektasinya seperti apa. Nah, dari sanalah baru bisa kita tahu cocok apa enggak, nyaman apa enggak ngobrolnya gitu. Sehingga di hari bahagia ini salah satu komponen penting sebenarnya adalah jas ini nggak mengecewakan dan akan terkenang indah selalu Iya, gitu. setuju banget. Jadi pastikan kalian grooms to be memilih vendor yang sudah profesional dan berpengalaman, seperti salah satunya Wong Hang Distinguished Tailor ini, gitu. Thank you. Siap. Mungkin dari Samuel ada menambahkan, Sudah diborong sama Steven, jadi sama lah. mungkin tips-tips untuk selama pandemi ini, gitu, planning selama pandemi. Apa? Sorry, putus-putus. Oh, sorry. Mungkin ada tips untuk para grooms to be yang sedang mempersiapkan pernikahan semasa pandemi ini. Tentukan jas yang benar-benar sesuai dengan occasion, sesuai dengan tempat, sesuai dengan apa namanya, ya tempat dan occasion, pokoknya sesuaikan semua. Jadi jangan sampai kita salah kostum di hari H. Itu aja. Wah, Jangan terlalu thank you mepet banget. juga waktunya. Kenapa? Waktunya juga jangan Oh terlalu iya. mepet karena pasti preparation pada saat pandemi ini nggak sama dengan preparation sebelum pandemi. Karena dari kita sendiri, dari kami biasa kita tentukan jadwalnya satu klien dengan klien yang lain tidak bentrok. Nah, jadwal fitting pun juga kita atur semuanya. Jadi kalau bisa memang waktunya sudah ada, tanggalnya sudah ada, jangan ragu-ragu untuk datang, ngobrol, konsultasi. Jadi waktu proses pengerjaan ini pun butuh waktu dan butuh beberapa kali pertemuan itu nggak terlalu terburu-buru dan mepet. Karena kadang-kadang nanti di tengah-tengah persiapan itu kepengen berubah nih, warna dasinya kepengen berubah, warna kemejanya misalnya model desain detail kemejanya kepengen di-adjust, terus nanti berat badan turun, kepengen di-adjust, kalau memang waktunya cukup, kita bisa kerjain semuanya. Cuman kadang-kadang kalau memang waktunya mepet, bukan kita nggak bisa bantu, tapi memang waktu yang nggak mendukung. Jadi itu jadi salah satu tips yang paling penting, jangan terlalu mepet. Jadi semua apa yang diharapkan kita bisa akomodir dengan baik. Dan kita harapkan biasanya 2-3 minggu sebelum hari H, jas itu sudah selesai dan digantung di rumah. Jadi bukan nanti udah seminggu sebelum masih bingung, kepengen fitting, kepengen ini, kepengen itu, nanti malah nggak maksimal lah semuanya. Wah, oke. Tipsnya oke banget nih dari pakarnya langsung dari Samuel sama Steven. Luar biasa. Jangan lupa berarti tadi grooms to be yang udah nonton,
catat tadi tips-tipsnya nih dari Wong Hang gitu. Seru sekali obrolan kita malam ini. Nggak kerasa ternyata udah 50 menit nih kita ngobrol-ngobrol. Ternyata seru banget Oh obrolan iya, kita. Banyak banget lumayan tadi lama. udah banyak banget tips-tips yang tadi udah di-sharing, terus panduan-panduan yang bisa kita dapatkan seputar pemilihan busana pengantin pria gitu. Jadi thank you banget atas waktunya Samuel dan Steven. Sama-sama. Terima kasih. Udah bisa kolaborasi bareng Brides to Be. Mungkin nanti one day semoga bisa ketemu lagi setelah pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Ya, semoga cepat berlalu. Amin, amin, Iya, amin. pokoknya stay safe and stay healthy ya. Healthy. Sama-sama. Thank you. Oke, buat Brides to Be dan Grooms to Be yang dari tadi menonton, kita udah bahas-bahas topik seru. Tapi kita juga akan membahas topik-topik seru lainnya di sesi-sesi IG Live Bright Story mendatang. Jadi jangan lupa untuk selalu stay tune di Instagramnya The Bright Story. Mungkin sama tadi ada beberapa yang ketinggalan nih. Nonton di tengah-tengah, jangan khawatir karena IG Live ini akan di-save di IGTV-nya The Bright Story. Jadi kalian bisa nonton ulang untuk live ini gitu. Oke, akhir kata pokoknya kalian kalau untuk memilih busana pria jangan lupa memilih di vendor yang profesional dan tentunya berpengalaman seperti Wong Hang Distinguished Tailor ini. Pokoknya Wong Hang ini udah one stop shopping solution untuk kamu yang sedang wedding planning dengan aman dari rumah. Gitu. Oke. Sekian IG Live kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Samuel sama Steven gitu dan Thank tim you. Sama-sama. Ya, Thank semoga you. sukses selalu dan juga sehat selalu gitu. Kita bertemu lagi di Amin. lain kesempatan. Ya. Bye, sampai Thank jumpa. you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.